Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Eka Saputri, NIM 19650001 dari kelas A. Di sini saya akan mereview tentang teknik pengujian perangkat lunak. Latar belakang. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biasanya pengujian bisa 3-5x proyek biasa. Terminologi. Di mana ada reliability atau reliabilitas, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure atau kegagalan adalah penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Error atau kesalahan, di mana pada keadaan ini, sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure atau kegagalan. Selanjutnya ada fault atau kesalahan atau cacat, penyebab atau mekanisme atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Terminologi. Software reliability, keandalan perangkat lunak. Probability, sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu, atau biasa disebut IEEE. Definisi testing. Testing is the process of executing a program with the specific intent of finding errors prior to delivery to the end user. Atau artinya, pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksimal khusus untuk menemukan kesalahan sebelum dikirim dan digunakan. Definisi testing. Yang pertama, the process of operating a system of component under specific condition, observing or recording the result, and making an evaluation. Di mana artinya itu yaitu proses pengoperasian sistem atau komponen di bawah kondisi tertentu untuk merekam hasil yang membuat evaluasi. Yang kedua ada the process of analyzing a software items to detect the difference between existing and required condition and evaluate the future of the software items. Proses menganalisis suatu perangkat lunak untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang ada dan yang dibutuhkan, dan mengevaluasi fitur dari item perangkat lunak. Kemudian ada definisi testing. Testing software adalah proses pengoperasian atau proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasinya, mendeteksi error, kemudian validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Ada pertanyaan di sini, ada are you building the right system? Atau sistem right, artinya itu apakah kita membangun sistem dengan benar? Tanda tanya. Kemudian ada proses testing. Software development process atau proses pengembangan perangkat lunak. Di mana yang pertama ada requirement analyzing proses atau proses analisis kebutuhan. Yang kedua ada product specification process atau spesifikasi proses. Kemudian ada design proses atau proses pendesainan atau proses desain. Kemudian ada testing proses atau proses
pengujian di mana dibagi menjadi dua, yaitu verification process atau proses verifikasi dan validation process atau proses validasi. Kemudian validasi dan verifikasi. Validation is the process of evaluating a software system of component during of at the end of the development cycle in order to determine whether it satisfies specific requirement, yang artinya validasi adalah proses mengevaluasi sistem perangkat lunak atau komponen selama atau dari siklus pengembangan untuk menentukan apa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sedangkan verification is the process of evaluating a process, system, or component to determine whether the product of a given development has satisfied the condition imposed at the start of the phase. Artinya, verifikasi adalah proses mengevaluasi sistem perangkat lunak atau komponen untuk menentukan apakah produk dari fase pengembangan yang diberikan memenuhi kondisi yang diberlakukan pada awal fase itu. Kemudian tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama, menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Yang kedua, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Yang ketiga, melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Yang kelima, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Yang keenam, pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama ada kesalahan, yang kedua kesesuaian persyaratan, yang ketiga ada pertunjukan, yang keempat ada indikasi kualitas. Pengujian perangkat lunak ada white box methods dan black box methods, di mana ada metode kotak putih dan metode kotak hitam. Pengujian perangkat lunak pelaku, di mana ada developer atau pengembang, understand the system but will test gently and is driven by delivery, yang artinya memahami sistem tetapi akan menguji dengan lembut dan didorong oleh pengiriman. Yang kedua ada independent tester, must learn about the system but will attempt to break it and is driven by quality, yang artinya independent tester itu penguji independen yang dimana harus belajar tentang sistem tetapi akan berusaha untuk memecahkannya dan didorong oleh kualitas. Kemudian ada prinsip pengujian. Yang pertama harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Yang kedua harus direncanakan sejak model dibuat. Yang ketiga prinsip Pareto, 80% error uncovered. Yang keempat ada dari lingkup kecil menuju yang besar, kemudian tidak bisa semua kemungkinan diuji, dan yang terakhir dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability, yang pertama kemudahan untuk diuji, yang kedua karakteristiknya. Operability, mudah digunakan. Observability mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah. Understandability, mudah dipahami.
Metode pengujian perangkat lunak ada struktural, white box, dan fungsional atau black box. Desain kasus pengujian ada yang pertama black box testing, di mana untuk memastikan fungsional perangkat lunak berjalan. Yang kedua kesesuaian input dengan output. Yang ketiga tidak memperhatikan proses logik internal. White box testing. Yang pertama pengamatan detail prosedur, yang kedua mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Tingkatan testing, yang pertama ada unit testing, testing penulisan kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. Yang kedua sistem testing, proses testing pada sistem integrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir ada acceptance testing, di mana testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan pemberdayaan pelanggan dan menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk melakukan black box testing, yang kedua untuk melakukan white box testing. White box testing, yang pertama ada metode basis path testing, dan yang kedua memakai notasi flow graph, di mana flow graph notation ada sequence, if, while, until, dan case. Struktural white box menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi dan semua komponen diuji. Kompleksitas siklomatik menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Contoh white box testing. Pada prosedur average, di mana this procedure computers the average of 100, 100 or fewer numbers the lie between boarding value. It also computers the sum and the total number valid. Interface returns average, total input, total valid. Interface actives value minimum dan maksimum. Ada tipe value 1:100, scalar array. Ada tipe average, total input, total valid. Minimum ada maksimum, sum is scalar, tipe I is integer. I sama dengan 1, total input sama dengan total valid sama dengan 0. Sum sama dengan 0, while value I 999 and total input kurang dari 100. Kemudian ada if value minimum and value kurang lebih sama dengan maksimum. The increment total valid by 1, sum sama dengan 8 sum tambah value I. Else skip. And if increment I by 1 and do if total valid lebih dari 0, then arrange sum total valid, else arrange 999, and if and average. Selanjutnya metode pengujian black box perangkat lunak. Function atau black box fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Yang kedua, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional.
function. Black box ada requirement, input, event, dan output. Kemudian black box testing graph ada graph based, dimana ada objek 1, objek 2, dan objek 3. New file menu select, document windows, dan document text. Black box testing equivalence partitioning. Yang pertama, if an input condition specifies arrange one valid and two invalid equivalence classes are defined. Yang kedua, if a input condition requires a specific value, one valid and two invalid equivalence classes are defined. If a input condition specifies a member of a set, one valid and one invalid equivalence class are defined. If an input condition is Boolean, one valid and one invalid class are defined. Contoh input npm dalam Siamik. Jika dikosongkan, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Black box testing analisa nilai batas. Yang pertama, menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Yang kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Yang keempat, menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Black box testing perbandingan. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khusus, yang pertama pengujian GUI, yang kedua pengujian arsitektur klien atau server, yang ketiga pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, yang keempat pengujian sistem waktu nyata. Aktivitas pengujian perangkat lunak yang pertama ada subsistem kode, ke unit test, kemudian ke integration test. Yang kedua ada subsistem kode, ada unit test, ke integration, sistem desain dokumen, ke integration test. Sedangkan requirement analisis dokumen ke function text dan user manual ke function text. Untuk integration text dia ke function text, dan unit test dia subsistem kode unit test tidak ke integration test. All test by developer. Aktivitas pengujian perangkat lunak kedua, di mana global requirement ke performance, client's understanding of requirement, acceptance test, user environment installation test, performance test ke acceptance test, dan acceptance test ke installation test. Test by developer, test by client, users understanding, system in use, test by user. Strategi pengujian perangkat lunak. Strategi pengujiannya, yang pertama ada Big Bang, itu pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat. Incremental, pengujian secara bertahap. Incremental, ada requirement specification, yang kemudian ke preliminary design, ke detail design, coding, unit testing ke integration testing, dan system testing. Strategi pengujian perangkat lunak, yang pertama membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Yang kedua, kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan,
meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian. Yang pertama dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integritasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan, di mana sistem testing, validation testing, integritas testing, unit testing, kode, desain, requirement, sistem engineering. Langkah-langkah pengujian ada requirement, desain, kode, testing, dan direction. Ada high order test, integration test, dan unit test. Unit testing modul, interface lokal data struktur, boundary condition, independent paths, error handling paths. Ada test case, integration testing, top down integration. Ada M1, M2, M3, M4, M2, M3, M4 ke M1, M5, M6, M8 ke M2, sedangkan M1, M3, dan M7. Integration testing ada bottom up integration, dan ada MC, kemudian MA, MB, D2, D1, dan D3. Cluster 3 dan cluster 2 dan cluster 1. Integration testing. Regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegritaskan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, test daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh termasuk juga berhubungan dengan sistem yang lain. Di antaranya ada recovery testing jika sistem failure. Yang kedua security testing jika terjadi serangan. Yang ketiga ada stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan. Ada performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug, apakah penyebab yang dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Tanda tanya. Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya? Itulah review dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.